Yup, kali ini kita akan membahas materi tentang mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini disebut juga dengan mutasi besar atau disebut juga dengan cross mutation. Nah, mutasi kromosom ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom dan yang kedua ada perubahan jumlah kromosom. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu perubahan struktur kromosom. Nah, di sini ada singkatannya untuk mempermudah kalian menghafalkannya. Singkatannya yaitu D intan katro. D yang pertama itu adalah delesi ya. Kemudian yang kedua ada duplikasi. Yang ketiga inversi, translokasi, dan yang terakhir ada katenasi. Nah, bagaimanakah mutasi kromosom dari masing-masing perubahan struktur ini? Kita bahas sama-sama. Yang pertama di sini akan saya gambarkan peristiwanya yaitu delesi, gitu ya. Nah, di sini ada struktur kromosom. Nah, dengan beberapa lokus ya. Di situ tertulis ada A, B, C, D. Ada bukan lokus ya, sorry, segmen A, B, C, D. Kemudian dari A, B, C, D tiba-tiba nanti dia akan berubah menjadi A, B, C. Nah, dari A, B, C, D menjadi A, B, C, berarti kan dia berkurang satu segmen, yaitu segmen yang D itu menghilang. Nah, peristiwa hilangnya satu atau beberapa segmen kromosom itu namanya adalah delesi. Nah, ini saya gambarkan nomor-nomor untuk mempermudah biar kita tahu ini termasuk peristiwa yang nomor berapa. Jadi nomor 1 ya, itu karena kehilangan segmen, berarti namanya adalah delesi. Next, kemudian akan saya gambarkan kedua ini ada segmen A, B, C, D masih sama ya. Kemudian menjadi AA, B, D, D. Nah, di sini kalau kita lihat ada penggandaan di segmen A dan segmen D. A menjadi AA dan D menjadi DD. Nah, peristiwa seperti ini itu namanya adalah duplikasi atau penggandaan segmen kromosom. Gitu ya. Kemudian di peristiwa perubahan struktur kromosom yang ketiga ini akan saya gambarkan. Di sini ada segmen kromosom A, B, C, D. Kemudian ada kromosom yang bukan homolognya, non homolog ya, KLMN. Nah, di sini terjadi peristiwa perpindahan tempat. Jadi dari A, B, C yang segmen D nanti dia akan berpindah ke non homolognya yaitu KLM, jadi menjadi KLMD. Sementara yang A, B, C itu nanti dia mendapatkan segmen N dari kromosom non homolognya juga dari KLM sehingga menjadi ABCN. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi switch atau pertukaran antara segmen N dan D, bertukar tempat, itu namanya adalah translokasi atau pindah tempat. Kemudian saya gambarkan di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, tapi dalam kondisi kromosomnya itu melingkar. Nah, terjadi patahan di dua tempat setelah segmen AB dan setelah segmen F. Nah, kalau kita gambarkan patahannya, jadi kita gambarkan sedikit ya. A, B, kemudian sebelahnya F, kemudian E, D, C, dan terakhir adalah GH. Kemudian kromosom-kromosom yang mengalami patahan ini mereka bersambung kembali atau bersatu lagi ya, tetapi dengan urutan yang tidak sesuai dengan yang di awal atau dalam urutan yang terbalik, sehingga itu menjadi A, B, F, E, D, C, G, H. Nah, kalau kita lihat itu kan urutannya tidak sama dengan urutan yang di awal. Nah, peristiwa ini namanya adalah inversi, disebut juga dengan pembalikan segmen kromosom. Dari kata inverse kan artinya kebalikan ya. Jadi inversi itu pembalikan segmen kromosom akibat patahan. Nah, di sini saya gambarkan ada dua jenis inversi ya, inversi parasentrik dan inversi perisentrik. Kalau inversi perisentrik itu nanti berarti dia melibatkan sentromer, tapi kalau parasentrik tidak melibatkan sentromer. Oke, jadi ini adalah gambar dari katenasi. Jadi katenasi itu intinya adalah kromosom-kromosom itu membentuk seperti lingkaran. Jadi kalau di gambar kita lihat dari ABC, KLM itu non homolognya ya. Kemudian mereka bertukar tempat translokasi.
Nah, baru setelah translokasi terjadi katenasi. Nah, katenasinya itu adalah dari kromosom yang A, B, C, dan ABK itu yang di ujung-ujungnya A itu mereka saling berdekat. Begitupun yang di ujung bawah yaitu M, mereka juga saling berdekatan. Itulah katenasi.